wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan salawat bagi baginda Rasulullah SAW. Pada sesi kali ini secara sederhana kami akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kita mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal ilmiah. Nah, jurnal yang kita pilih pada sesi ini adalah jurnal Pekerti. Jurnal Pekerti ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Pendidikan Agama Islam, Prodi PAI, yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Jurnal ini adalah memuat berbagai macam tulisan, artikel yang terkait dengan kurikulum, inovasi pendidikan, kemudian ada kepemimpinan pendidikan, kemudian ada multikultural, kemudian transformasi sosial, tentang madrasah, tentang pondok pesantren, dan beberapa topik yang relevan. Nah, untuk masuk ke jurnal ini, kita bisa memasuki jurnal ini dengan mengklik alamat web berikut ini. Ya, jurnal ini, ketika kita memasuki jurnal ini, maka kita akan diarahkan pada bagian penting dari jurnal ini. Yang pertama adalah bagi mereka yang belum melakukan registrasi atau register pendaftaran di jurnal ini, silakan melakukan register dengan memilih kolom register. Nah, lalu kemudian bagi mereka yang sudah melakukan registrasi atau pendaftaran, silakan langsung melakukan login, melakukan login. Tapi bagi yang belum, silakan memilih registrasi atau register yang berada di kolom atas kanan, lalu kemudian lanjutkan ke proses yang berikutnya. Nah, untuk registrasinya, ketika kita mengisi kolom registrasi, beberapa bagian yang perlu kita perhatikan dalam kolom registrasi ini adalah, yang pertama adalah profile. Tentunya di situ ada nama, lalu ada family name, ada family. Misalnya Usman Ismail, di depannya ditulis Usman, kemudian familinya Ismail. Beberapa nama juga tidak ada family, nama Allah. Kemudian ini ada afiliasi, dari organisasi mana, dari lembaga mana, silakan isi pada bagian affiliation. Kemudian ada kebangsaan, silakan memilih, optionnya tinggal dipilih di bagian ini. Kemudian memasukkan email, setelah itu memasukkan username. Username itu adalah nama yang akan digunakan pada artikel ini, pada jurnal yang kita sudah submit ini. Kemudian silakan masukkan password, lalu kemudian password kembali lagi untuk memastikan password Anda. Kemudian pada bagian ini kita melakukan checklist untuk menyetujui segala ketentuan dan persyaratan pada jurnal yang sudah ada. Tentunya setiap jurnal memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, tetapi satunya kurang lebih menyetujui bagian-bagian ini. Jadi ada persetujuan tentang pengiriman data, kemudian pemberitahuan lebih lanjut tentang kegiatan aktivitas lainnya. Lalu kemudian kita menggunakan dan mengaktifkan register. Setelah itu setelah kita memasuki pada bagian registrasi dan sudah masuk pada bagian jurnalnya, kita akan disuguhkan oleh informasi yang ada dalam jurnal. Di sana ada beragam. Pertama ada current, itu ada isi artikel itu, apa-apa artikel yang telah diterbitkan. Kemudian di sana juga ada informasi tentang arsip, berbagai macam artikel yang telah diterbitkan sebelumnya ada pada bagian arsip ini. Lalu juga ada about, ada informasi yang akan termuat di jurnal itu tentang bagaimana komposisi jurnalnya, ketentuan jurnalnya. Lalu untuk submission, nah di bagian submission ini menjadi penting, sebab di bagian ini kita akan mensubmit, mengirimkan artikel kita. Nah, untuk melihat komposisi editorial team ada di sana, kemudian ada privacy statement, lalu ada kontak yang dihubungi untuk pengelola artikel itu. Kita fokus pada submission.
informasi profil jurnal dan pengiriman artikel kita. Silakan kita masuk pada submission ini. Setelah kita memasuki submission ini, kita akan disuguhkan oleh tahapan-tahapan pada submissionnya. Nah, kurang lebih beberapa hal yang kita akan jalani pada tahapan-tahapan ini adalah tahap awal kita memulai pengiriman jurnal, kemudian ada mengupload artikel kita, kemudian memasukkan data-data yang terkait dengan artikel kita, kemudian ada kolom konfirmasi dan kemudian tahapan berikut yang perlu kita lakukan. Nah, ini tahapan-tahapan yang nanti akan kita lakukan, yang akan kita gunakan pada pengiriman artikel. Nah, berikutnya ini tahapan-tahapannya, enter data, kemudian konfirmasi, dan next step. Mari kita lihat step-step itu. Di step yang pertama, pada tahapan yang pertama, kita memilih jenis bahasanya. Nah, jenis bahasanya terpilih dalam artikel ini ada 2 bahasa yang digunakan, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya saja yang tersedia ya. Untuk jurnal bahasa Arab tentunya nanti akan ada opsi untuk bahasa Arab, tapi sebagian besar itu adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian persetujuan ketentuan pengiriman artikel, kita bisa mengaktifasi syarat-syarat dan ketentuan ini untuk melihat ketentuan apa yang perlu dipenuhi oleh penulis dalam pengiriman artikel. Lalu di bagian kolom ini kita menuliskan apa harapan kita untuk editor. Apakah nanti setelah dikirimkannya artikel ini kita berharap ada koreksi atau ada informasi selanjutnya, silakan ditulis di kolom ini. Jadi komentar penulis untuk editor apa. Lalu jangan lupa lakukan aktivasi checklist yes untuk menyetujui statement kita, pernyataan kita terhadap data yang sudah kita sajikan pada bagian-bagian ini. Kemudian jangan lupa mengaktifkan save and continue. Kita simpan dan kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Ya. Pada proses selanjutnya, pada tahap kedua, tentunya yang akan diminta oleh artikel untuk pengiriman artikel adalah jenis data kita. Maka kita mudah. Ketika kita masuk di upload submission, kita klik upload file. Kita aktifkan upload filenya, ya. Setelah kita aktifkan upload filenya, kita diarahkan kepada bagian mana, ya. Kita diarahkan pada bagian mana file di laptop kita yang akan kita unduh. Kita akan masukkan dalam artikel dan jurnal ini. Misalnya kita akan memilih salah satu file yang ada dalam artikel yang sudah tersedia di laptop Bapak Ibu, silakan pilih. Ya, misalnya saya mengambil salah satu artikel ini yang akan kita submit, kita akan kirimkan. Lalu setelah kita kirimkan, kemudian muncul pesan ini. Kita akan bisa sebelum melanjutkan ke proses metadata selanjutnya, kita bisa melakukan editing terhadap data ini. Tapi kita akan langsung masuk saja di enter metadata agar kita lihat selanjutnya. Hanya untuk memastikan saja bahwa file itu berhasil dikirimkan di tahap upload submission ini. Ya. Berikutnya pada tahap yang ketiga, enter metadata. Ada beberapa data yang perlu kita enter, kita masukkan. Ya. Pertama tentunya judul artikel. Nah, judul artikel kita masukkan pada kolom yang sudah disediakan pada beragam jurnal kita, ya. Itu silakan dimasukkan di bagian ini. Kemudian prefix itu awalan. Biasanya dalam judul-judul dan artikel berbahasa Inggris kita diminta untuk mengisi awalannya. Misalnya kalimat kata yang mendahului untuk kalimat awalan, the, o, dan sebagainya. Nah, untuk Indonesia kita bisa menggunakan awalan itu dan juga bisa tidak digunakan. Kemudian di sini ada subtitle, misalnya ada beberapa judul yang menggunakan subtitle, silakan diisi subtitle ini. Misalnya studi di madrasah mana Aliyah Mboto misalnya. Silakan di subtitlenya sesuaikan dengan artikel yang berada sama Bapak Ibu. Jika subtitlenya juga tidak ada, tidak bermasalah.
Kemudian silakan masukkan abstrak pada artikel yang sudah disiapkan. Jadi abstrak ini tentunya kita sudah siapkan, sudah terbuka file artikel kita, karena nanti akan kita copy dari file itu, kemudian kita masukkan pada kolom abstrak ini. Kemudian jika kita membutuhkan ada kontributor lain yang ingin memberikan masukan dalam penulisan artikel ini, kita bisa mengaktifkan add contributor. Kita menambahkan kontributor yang akan kita libatkan dalam penulisan artikel ini. Kemudian kata kunci kita masukkan pada additional untuk keywordnya. Silakan masukkan kata kunci ini pada bagian ini. Kemudian pada tahap yang berikutnya adalah tahap konfirmasi untuk mengirim artikel. Nah, konfirmasi untuk mengirim artikel itu adalah kita bisa gunakan lihat pada tahap yang keempat. Nah, pada tahap yang keempat ini ada informasi bahwa kita ingin memastikan bahwa file yang sudah kita akan kirimkan, insya Allah itu sudah oke dan posisinya sudah final. Lalu kita klik OK pada bagian ini untuk memastikan pengiriman laporan. Kemudian pada tahap berikutnya adalah pada tahap akhir. Nah, pada tahap akhir pengiriman artikel ini kita bisa mengkonfirmasi dan melanjutkan proses lebih lanjut. Tapi pada bagian ini kita akan diberitahukan bahwa status informasi tentang pengiriman artikel itu sudah dikonfirmasi oleh pengelolanya, dalam hal ini oleh sistem ini, jurnal, dan kita bisa melakukan perbaikan lebih lanjut. Kita bisa mengaktifasi review the submission, kemudian create a new submission, kemudian kita kembali ke dashboard yang untuk artikelnya. Nah, jika pada tahap ini kita bisa melakukan checking terhadap email yang sudah kita peroleh, yang kita gunakan dalam proses pendaftaran di awal, registrasi awal, sehingga konfirmasi yang kita peroleh setelah kita berhasil mengirimkan artikel kita, maka di email yang kita gunakan untuk registrasi akan ada pesan seperti ini, ya. Akan ada pesan informasi dari jurnalnya, pengelola jurnalnya secara sistem akan mengirimkan status, ya, dan ini informasi yang masuk kepada email yang penulis sebagaimana, dan email yang digunakan penulis untuk mengirimkan artikel. Informasinya bukti bahwa informasi itu tentang judul kita sudah ada diinformasikan di sini, kemudian ini alamat URL-nya dapat Bapak Ibu gunakan. Silakan dilihat pada email registrasi. Jadi email yang digunakan pada saat registrasi di awal yang sudah kita bicara. Ini yang bisa kita lakukan pada pelaksanaan pengiriman artikel, dan coba mari kita akan lihat bagaimana selanjutnya untuk melakukan pengiriman artikel langsung pada jurnalnya. Pada sesi berikut kita akan praktekkan secara langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.